Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan sebuah video menceritakan seorang tokoh muslim yang terkenal akan dengan kecerdasan dan juga berpikirnya sangatlah kritis. Oke teman-teman, happy watching, semoga bermanfaat ya. Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Al-Husain At-Taimi Al-Bakri Al-Tabaristani Fakhr al-Din Ar-Razi Tabaristani atau lebih populer dengan nama Imam Ar-Razi dan Fakhr al-Razi atau Fakhruddin Razi. Di dunia barat, beliau lebih dikenal dengan sebutan atau panggilan Razes. Ar-Razi merupakan seorang pakar sains dan ahli falsafah Iran. Ar-Razi lahir di Jibal Rai yang merupakan kawasan Iran sekarang dan meninggal di Herat, Afghanistan. Beliau merupakan seorang ilmuwan serba bisa, sering dikenal dengan julukan Sultan para teolog dan juga merupakan salah seorang ensiklopedis Islam terbesar di sepanjang masa. Dan sebagian kalangan bahkan menganggap beliau sebagai argumentator Islam setelah Imam Al-Ghazali. Dengan multitalenta yang dimilikinya, Ar-Razi mampu menguasai berbagai bidang ilmu seperti filsafat, sejarah, matematika, kimia, astronomi, kedokteran, teologi, dan tafsir. Bahkan, di setiap bidangnya, Ar-Razi mampu mengungguli pakar-pakar di zamannya. Karena kepakarannya ini, ia diperbolehkan menyandang gelar Syekh al-Islam. Ar-Razi pertama kali belajar dengan ayahnya, Dia Al-Din Al-Makki, yang juga merupakan seorang sarjana bereputasi. Ayahnya merupakan seorang ulama yang cukup terkemuka di wilayahnya, bermazhab Syafi'i dalam fikih dan Asy'ari dalam teologi. Dari sang ayah inilah Imam Ar-Razi mempelajari ilmu hadis, fikih, dan usul. Kemudian, untuk ilmu filsafat dan ilmu kalam, beliau berguru kepada Al-Majh al-Jili. Dan dalam bidang filsafat, Ar-Razi banyak terpengaruh pemikiran-pemikiran Ibnu Sina, Al-Farabi, Muhammad Ibnu Zakaria, dan Al-Ghazali. Dan untuk bidang kedokteran, beliau berguru kepada Hunayan bin Ishaq. Karena kefasihan dan kecerdasan inilah, Ar-Razi mudah diingat dan namanya menyebar dengan cepat. Akan tetapi, disebabkan daya kritisnya yang tinggi dan pendapatnya yang tidak jarang kontroversial, membuatnya dianggap sebagai gangguan. Akan tetapi, terlepas dari semua pujian dan kontroversi yang dibuatnya, Fakhruddin Ar-Razi merupakan tokoh yang sangat terkemuka di zamannya. Bahkan, dapat dikatakan ialah sosok pembicara paling handal dari kalangan Sunni, khususnya yang bermazhab Imam Syafi'i. Tidak hanya dengan sesama pemikir muslim, Ar-Razi juga membuka dialog dan perdebatan dengan kalangan dari Yahudi dan Nasrani. Pada umur 30 tahun, Ar-Razi memutuskan untuk berhenti menjadi ahli kimia karena berbagai eksperimen yang telah dilakukannya menyebabkan matanya menjadi cacat. Ar-Razi merupakan seorang dokter yang sangat terkenal di kampung halamannya dan juga merupakan ketua rumah sakit Muqtadarin di Baghdad. Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit alergi asma dan juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Di dalam bidang farmasi, Ar-Razi berkontribusi membuat peralatan seperti tabung, spatula, dan metel. Ar-Razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit Baghdad, Ar-Razi merupakan orang pertama yang menemui penyakit campak dan cacar serta berusaha mencari penawarnya. Dan juga, Ar-Razi merupakan orang pertama yang membincangkan penyakit katarak. Beliau pernah menjalankan pembedahan memulihkan selaput mata dengan menarik keluar lensa. Sebagai seorang ilmuwan yang terkenal, Ar-Razi juga mempunyai sumbangan dalam falsafah dan juga mempunyai karya-karya yang sangat banyak. Akan tetapi di sini saya akan mencangkupkan beberapa karya utamanya yang sangat terkenal dari seorang Fakhruddin Ar-Razi. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, Ar-Razi ini merupakan seorang ilmuwan yang sangat cerdas, bukan? Banyak sekali karya-karya beliau di dalam berbagai bidang, salah satunya juga di bidang falsafah. Seperti yang telah Ike jelaskan di dalam video tadi, ada karya beliau itu sangatlah berguna pada zaman dulu hingga sekarang pun masih sangat berguna. Oleh karena itu, kita ambil sisi baik dan sisi positifnya seperti
Kita harus rajinlah belajar, beribadah agar kita bisa mencapai cita-cita kita, bisa berguna bagi nusa, bangsa, agama, negara, dan agama. Oke guys, sekian video dari Ike. Semoga bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Sama-sama belajar. See you in the next video guys. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.